guys, Abik di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari reinkarnasi ketemu seorang sampah dan memanggil dewa dan iblis untuk membahaskan dendam. Sebelum mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih untuk kalian yang sudah mensupport channel ini, mulai donasi mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada dari Malaysia, katanya semangat terus. Waduh, kalau segini mah ya pasti semangat terus dong. Kalau sering-sering pasti semangat terus bro. Thank you ya Malaysia buat donasinya. Selanjutnya ada dari tadi bang. Dari tadi. Katanya cuma ada segini Min, lain kali kalau ada. Maaf. Hah? Oh, lain kali kalau ada mungkin dikasih lebih ya. Maaf karena cuma segini. Gak apa-apa bro, santai aja. Gue gak maksa kalian untuk donasi kok. Donasinya sih kelasnya. Thank you ya dari tadi bang buat donasinya. Selanjutnya ada dari makhluk gak jelas, katanya salto bang. Lu salto. Random banget anjing. Gue mah salto kagak bisa, kagak berani gue. Buset. Ya sudahlah ya. Thank you ya makhluk gak jelas buat donasinya. Selanjutnya ada dari Beno, katanya gak dibuatin pura-pura miskin. Coba cek. Pura-pura miskin belum ada lanjutannya bro. Kalau ada ya pasti gue lanjut. Masalah belum ada. Ya emang dari komiknya belum dilanjutin gitu ya. Gue gak tahu ya autornya mau lanjutin atau enggak. Kalau misalnya lanjutin ya semoga ada info aja gitu ya. Thank you ya Beno buat donasinya. Selanjutnya ada dari penonton Strongest Sentimeta, katanya bang, Strongest Sentimeta kapan lanjut? Kalau Strongest Sentimeta itu emang komiknya dari sananya emang belum dilanjutin. Kenapa? Satu, autornya emang udah tua. Autornya udah ubanan, udah tua, udah mau pensiun. Jadi kita nggak tahu nih autornya bakal lanjutin cerita atau enggak. Belum lagi harus adaptasi dari ceritanya ke komiknya. Itu butuh adaptasi lagi. Nah itu nggak tahu deh lanjut apa enggak. Kalau lanjut ya semoga aja biar gue bisa bikin konten lagi. Oke? Thank you ya penonton Strongest Sentimeta buat donasinya. Selanjutnya ada dari Fajri, katanya sehat selalu Min. Siap. Thank you ya Fajri buat donasinya. Selanjutnya ada dari For Me, katanya for you. Mungkin donasi buat gue kali ya. Thank you ya For Me buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli min kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Tiba-tiba ada yang menyerang ke arah Cincun. Ada yang melancarkan pedangnya. Cincun berhasil menghindarinya. Terus tiba-tiba pedangnya belok dan menyerang lagi. Dalam hati Cincun, jadi ini magic weapon. Seseorang berani menyerangku di istana. Apakah Kaisar Chen sadar aku bukan pemilik asli badan ini dan curiga kepada aku? Cincun memunculkan spear atau galahnya atau tombaknya dan berhasil mematahkan serangannya. Ayah, apa ini perbuatan Anda? Apa arti semua ini? Aku cuma mau mengetesmu. Tidak ada niat buruk. Keluar, Cheng Aiching yang mulai pangeran ketiga. Maaf atas kelancangan saya. Orang ini adalah komander pelindung Cheng Tonglai. Bentar, tadi Cheng Aiching, ini Cheng Tonglai. Ya udah intinya si Cheng inilah ya. Kaisar berkata, Cheng Aiching, kau bisa pergi sekarang. Kompensasiku padamu adalah 2 artefak misterius. Baik yang mulia, Kaisar melanjutkan. Chun-er, kau telah membuktikan kekuatanmu. Dan tenang aja, kau akan membawakan acara Chanyue Talents mendatang. Cincun bertanya, acara Chanyue Talents? Ya, ibu kota akan mengadakan perjamuan sesekali, mengundang kultivator bertalenta dari berbagai negara. Saat ini terjadi bersamaan dengan duel antara 2 negara, jadi telah direncanakan dan diadakan berbarengan. Dalam hati Cincun, jika aku bisa meningkatkan kebencian di perjamuan dan memicu side quest, bukankah akan sangat luar biasa?
Kaisar melanjutkan, dulu pangeran-pangeran yang diutus oleh kerajaan adalah penontonnya. Jadi, Chun'er, aku harap kau bisa membanggakan kerajaan dan meraih pencapaian kali ini. Cincu merespon, jangan khawatir ya, aku pasti akan melakukannya. Kaisar melanjutkan, bagus, lagi pula performamu di meeting antar dua negara sangat menguntungkan kerajaan ini. Aku sangat puas dan mengesahkan permintaan 100 pengawal kerajaan untuk melayanimu sebagai bawahanmu. 100. Dalam hati Cincun, kalau diingat-ingat, pengawal kerajaan ditangani oleh jurisdiksi Cinyu. Ting memenuhi side quest, negosiasi yang sangat baik, menjalankan meeting dengan baik antara dua negara, dan diapresiasi oleh Kaisar, mendapatkan 5000 XP point. Dia pun naik, Cincun pun naik ke layer ke-7 Foundation Building Realm. Ting, experience point mencukupi. Selamat kepada host karena telah mencapai layer ke-7 Foundation Building Realm. Kenapa tiba-tiba naik tingkat? Host, Cincun, ras manusia, level, layer ke-7 Foundation Building Realm. Keturunan, yaitu strip, gak ada. Magic weapon, Gala Silver pembunuh naga, Heaven Grade tingkat tinggi, Langgurun, Yellow Grade. Langgurun tuh Desert Eagle ya, pistolnya. Exercise, Ular Ungu Thunder, Heaven Grade tertinggi. Teknik, Chi Refining, Medium Grade. God and Demon, Sutachi, Xiao Tiantian, dan juga Master Quan, Master kedua. Xiao Tiantian tuh si anjing kalau nggak salah ya. Ting memicu side quest, Harapan Kaisar Qian. Detail mengejutkan seluruh orang jenius di acara Qian Yue Talent. Penuhi untuk mendapatkan 3000 XP point dan undian. Dalam hati Cincun, mengejutkan seluruh orang jenius. Aku suka misi ini. Aku akan menghabisi mereka. Dalam hati Kaisar, dalam sebulan, Chun'er naik dari Chi Refining Realm ke layer 7 Foundation Establishment Realm. Kecepatan kultivasinya sangat menakutkan. Tapi, mungkin Chun'er dapat menempatkan kerajaan Qianyue kembali dan menghadiri Nanchuo Qianlong Martial Art. Dalam hati Cincun, kenapa diliatin terus? Apa dia menemukan sesuatu? Dalam hati Kaisar, lupakan, kita akan mendiskusikannya nanti. Kaisar berkata, kau bisa kembali. Perjamuan Qianyue Talent akan diadakan seminggu lagi. Setelah itu, aku akan ke kota Yuquan untuk menempatkan Kuan Yu. Untuk saat ini, Shen Yan akan mengantarmu untuk memilih 100 pengawal imperial. Cincun merespon, baik, terima kasih ayah. Dalam hati Kaisar, aku gak bisa bertahan lebih lama. Aku masih harus menempatkan pangeran secepatnya. Dan tidak akan kubiarkan kerajaan keluarga Qin hancur di tanganku. Chun'er adalah kandidat bagus sebagai pangeran mahkota. Sekarang kita pergi ke barak kerajaan di mana orang-orang para prajurit lagi pada latihan. Di sini Cincun lagi bareng seseorang, mungkin manajer ya. Orang yang kiri berkata yang prajurit, hormat kepada yang mulia dan oh yap, manajer Shen bener. Manajer Shen berkata, nggak perlu terlalu sopan. Kaisar menghadiahkan pangeran ketiga 100 pengawal. Beliau memerintahkanku secara khusus untuk mengantarkannya. Si prajurit merespon, tidak masalah. Silahkan masuk. Saya akan mengantar Anda ke area unit Praetorian. Sedikit info nih. Pengawal Praetorian adalah unit tentara yang bertindak sebagai bodyguard dan mata-mata. Dan di sini semua prajurit lagi pada latihan ya, beda latihannya. Dalam hati Cincun, suatu hari aku akan membentuk tentara yang kuat. Terus Cinyu datang, kakak ketiga. Apa kau punya waktu luang hingga mengunjungiku ke sini? Dalam hati Cincun, sepertinya Cinyu punya mata-mata di istana. Berita tersebar sangat cepat. Adiknya ngomong apa? Maksudnya apa ke sini? Barak ini punyanya seluruh kerajaan. Jangan-jangan kau mau memberontak? Dalam hati mereka, sial, bisa-bisanya dia ngomong seperti itu. Bagaimana mungkin? Kakak ketiga, jangan menghancurkan namaku dengan permainan katamu. Cincun merespon, ya sudah, pilih 100 orang terkuat di tentara Praetorian. Aku mau mereka. Cinyu membalas, sayangnya itu tidak sesuai aturan. Meskipun ayah memperbolehkanmu memilih 100 pengawal, tetapi kau tidak bisa memilihnya. Apalagi 100 orang terkuat memiliki tanggung jawab yang tinggi. Bagaimana bisa aku jadi atasannya? Loh, bukannya penting melindungiku? Aku satu-satunya pangeran yang dimahkotakan oleh raja. Meskipun ada pangeran ketiga, Anda tidak bisa lancang. Posisi kami langsung di bawah tentara Praetoriannya yang mulia. Siapa kau? Cinyu menjawab, dia Chou Litong, pemimpin tentara Praetorian. Dan dialah yang mengontrol tentara Praetorian. Oh, ngerti. Jadi, ayah menyuruhku untuk memilih orang. Tetapi pemimpin di sini ngelarang. Jadi sekarang aku akan meminta ayah untuk menarik kembali perintahnya. Gitu. Manajer Shen berkata, pangeran ketiga, jangan khawatir. Prajurit akan menambahkan, iya yang mulia, Anda bisa memilih tentara manapun di unit saya. Bahkan 200 pun tidak masalah. Dalam hati Cinyu, kita gagal. Aku gak bisa membiarkannya kembali ke ayah. Cincun berkata, manajer Shen, tolong beritahu apa yang sebenarnya terjadi ke ayah. Dan kau gak boleh memihak ke aku ataupun Cinyu. Manajer Shen bertanya, bagaimana dengan Anda? Cincun menjawab, Aku akan balik ke istana untuk latihan. Di sini Cicun pun pergi. Hei, Cicun, kembali ke sini.
Dalam hati Cinyu, tidak, aku harus buru-buru ke istana dan bertemu dengan ayah. Aku harus bertanggung jawab atas Cincun duluan. Aku gak bisa membiarkan ayah menyalahkanku. Sekarang kita pergi di dalam aula Cincin, di mana Kaisar di sana. Kaisar bertanya, anak ini gak mau pengawal? Manajer Shen menjawab, pangeran ketiga memiliki pikiran dan budak tua ini tidak paham. Tiba-tiba, yang mulia, pangeran kelima meminta untuk bertemu dengan Anda. Kaisar menjawab, persilahkan dia masuk. Ayah, apa kakak ketiga memberitahumu sesuatu? Aku akan mendengar apa yang kau mau katakan. Benar, aku gak punya pendapat atas keinginan kakak ketiga untuk memilih 100 pengawal. Tetapi dia tidak menghormati pengawal dan mempermalukan mereka. Berkata bahwa pengawal janganlah sekarung makanan dan arak, sehingga para pengawal marah. Aku hampir menengahi mereka, tetapi dia balik badan dan pergi. Dia juga berkata bahwa dia memandang rendah tentara Praetorian. Saya khawatir dia akan menjelekkan tentara Praetorian. Jadi saya datang ke sini untuk menjelaskan, berharap agar ayah tidak menyalahkan mereka. Ayah, kakak ketiga sangatlah tidak bertanggung jawab. Dalam hati manajer Shen, akhirnya aku mengerti kenapa pangeran ketiga meminta aku untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Jadi, dia menggayung lubang agar pangeran kelima bisa loncat ke dalamnya. Cinyu melanjutkan, jika ayah tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada instruktur Chou. Ketika aku mendengar Shen yang berbicara tentang keputusan Chun-er, aku kira dia kekanak-kanakan. Tapi sekarang, kau jago membalikan fakta menjadi kebohongan. Cinyu, apa kau melakukan bara kerajaan sebagai kepemilikan pribadi? Aku akan mengambil alih tentara kerajaan sekarang. Mulai saat ini, kau gak punya urusan dengan kerajaan. Dalam hati Cinyu, Cincun sialan, berani mengkhianatiku. Akan kuhabisi kau. Tiba-tiba, hacuh. Nih siapa yang ngomongin aku? Tiba-tiba yang Mope datang. Yang mulia, berita bagus. Pangeran kelima, Cinyu dicabut dari tentara kerajaan. Kedepannya, tentara kerajaan tidak bisa dipanggil tanpa penugasan resmi. Cincu merespon, si bodoh beneran jatuh di jebakan. Bagus. Akan kuhabisi dia cepat atau lambat. Dalam hati Cincun, sekarang kita harus siap-siap untuk pertemuan di Chanyue Talent. Aku gak bakal kalah di pertemuan itu. Dalam hati Mope, seperti dia kejatuhan duren. Sekarang kita lompat ke seminggu setelahnya di istana kerajaan Yue, di mana orang-orang berkumpul. Di sini orang-orang lagi ngobrol. Orang yang paling kiri ini berkata, hey, dulu di pertemuan Chanyue Talent, apakah pangeran ketiga bakal ada di lomba? Dia ikut pertemuannya kan? Kultivasi pangeran ketiga sangat tinggi. Yang kanan merespon, Nyampi si idiot dari Cikuang Sekte harus menungguku. Aku pasti akan mengajarnya sampai mampus. Dalam hati Cincun, kalau tahu acaranya sekarang gini, aku akan membawa Tachi dan yang lainnya. Lalu di sini terlihat ada seseorang yang sedang seperti kayak marah gitu ya. Dalam hati Cincun, bukankah itu Chunche? Kenapa dia ada di sini? Di sini, Chunche menyerang ke arah Cincun, tapi Cincun berhasil menghindarinya. Buset, apa dia udah gila? Cincun, aku akan menantangmu. BTW, Chunche itu bagi yang lupa, nama panjangnya tuh Chuo Chunche. Seseorang berkata, Tuan Chuo, kultivasimu sudah mencapai Peak Foundation Realm. Dan Raja Yue masih di layer ke-7 Foundation Realm. Bukannya ini penindasan? Seorang menambahkan, meski keluarga kerajaan selalu mendampingi acara yang besar, sekarang Raja Yue juga membawa sedikit pusat perhatian ke kerajaan Chanyue. Tolong jangan mempermalukannya. Raja Yue adalah pusat perhatian. Jika beliau mempermalukannya, kita akan tenggelam dari air liur penonton. Hei, Cincun, apa Anda tidak menerima tantangannya? Hah? Kenapa enggak? Apa kau bisa tenang? Kau hanya berada di layer kedua Ciri Finding sebulan yang lalu. Bahkan kalau ada di Foundation Establishment Realm melawan Chuo Chunche, si jenius pertama di Swanling Sect atau Sekte Swanling, kau pasti akan kalah. Apa kau pikir kau masih anak muda misterius yang mengalahkan Chuo Chunche sebulan yang lalu? Jangan mempermalukan keluarga kerajaan. Aku terima tantanganmu. Orang di belakang di bawah kiri tuh, mereka berdua berkata, oh wow, Raja Yue menerima tantangannya. Akhirnya ada pertunjukan yang menarik. Kali ini keluarga kerajaan akan dipermalukan. Mohon bantuannya. Lalu Cincun pun mengeluarkan tombaknya nih. Chunche langsung maju menyerang menggunakan pedangnya, tapi Cincun berhasil menahannya. Dalam hati Cincun, apa-apaan? Gak bilang apa-apa sebelum mulai. Anak ini tidak sepayah sebelumnya. Cincun menyerang, tapi si Chunche berhasil menghindarinya. Dia pun mundur. Dalam hati Cincun, sial, apa-apaan? Apa kita gak saling mempelajari satu sama lain? Chunche menyerang lagi ke arah Cincun, tapi Cincun berhasil menahannya menggunakan pedangnya. Dalam hati Cincun, hampir kena. Ketolong karena kecepatanku. Kalau enggak, dadaku bakal tersayat. Cincun sedikit dalam posisi yang tidak menguntungkan bagi Cincun. Ini apa-apaan lagi? Lalu si Chunche melancarkan serangan bertubi-tubi. Terlalu telat untuk menghindar. Aku cuma bisa pakai itu. Lalu Cincun menggunakan sebuah skill nih, dan tiba-tiba Cincun menghilang. Hei, apa yang terjadi?
Di mana Raja Yue? Kenapa tiba-tiba menghilang? Aku masih bisa merasakan auranya. Apa beliau menggunakan teknik menghilang? Mungkin ini teknik tingkat tinggi yang menghilangkan badan secara total. Untungnya reaksiku cepat. Kalau tidak, aku bisa berubah menjadi Sharingan di sini. Saringan, mesti banyak bolong-bolong. Kalau tidak, aku sudah berubah menjadi Sharingan dikira Naruto kali. Ternyata Cincun menjadi kecil. Dalam hati Cincun, kenapa ada energi demonik di Chuo Chunche? Apa dia gila? Apa yang terjadi? Membiarkannya untuk hari ini berbahaya. Tetapi sekte Swanling itu sekte yang besar. Jadi aku gak bisa menghabisinya secara langsung. Aku cuma bisa membuatnya kalah bertarung dulu. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Lalu menggunakan tombaknya, Cincun langsung Dan di sini ternyata ada orang yang seperti memberikan kekuatan. Dan orang ini misterius, mungkin orang waktu itu kali ya. Gak tahu juga benar atau enggak, cuma intinya ada yang memberikan kekuatan. Kan tadi kan Cincun merasakan ada kekuatan demonik kan. Nah mungkin ini sumbernya. Sial, bagaimana bisa tekniknya menyakitiku secara langsung? Apa mungkin teknik supernatural? Kalau benar, aku cuma bisa angkat tangan mengontrol Chuo Chunche kali ini. Tapi latar belakang Raja Yue sangat kaya. Bukan cuma teknik tingkat tinggi, tetapi juga punya senjata tingkat tinggi. Lain kali akan kulibas semuanya. Yang mulia Raja Yue, kita akan segera bertemu. Seseorang berkata, sial, Raja Yue beneran menang melawan si jenius dari sekte Swanling. Meskipun menang dengan cara licik, tetapi beneran menang. Raja Yue hebat. Dalam hati Cincun, aura demoniknya menghilang. Aneh. Cincun bertanya, siapa lagi yang mau menantangku? Orang-orang berbisik, hei, ayo kita makan dimsum. Iya, ayo. Ayah, aku baru ingat, hari ini bukan waktu yang tepat untuk bertarung. Pergi. Semua yang nonton langsung pada kabur. Yuxin berkata, Cincun, kau menang secara licik. Di sini Ciancen di situ juga ternyata. Ciancen membalas, apa yang kau katakan? Cincun telah mengalahkan Chuo Chunche sekali saat di sekte Swanling. Mendengar itu Yuxin bingung. Hah? Kapan Cincun mengalahkan Chuo Chunche? Oke, Chuo apa Chuo nih? Kalau Chuo lebih gampang manggilnya Chuo. Ya intinya Chunche lah. Ciancen menjawab, sebulan yang lalu beliau si anak misterius yang barusan kau bilang. Hah? Dalam hati Yuxin, Cincun beneran si anak misterius. Kenapa dia nggak bilang? Dalam hati Cincun, kekuatanku masih rendah. Tapi hari ini Chuo Chunche agak aneh. Ada energi demonik yang tiba-tiba muncul lalu hilang. Butuh diinvestigasi saat senggang. Aku nggak boleh membiarkan demon muncul di kerajaan Jianyue. Terlalu berbahaya. Sekarang kita pergi nih di waktu sekitar pukul 1 atau 3 pagi. Tengah malam lah subuh. Setelah bergerak siang malam, akhirnya kelar. Aku capek. Memenuhi side quest harapan Kaisar Qian. Detail mengejutkan seluruh orang jenius di acara Jianyue Talent. Mendapatkan 3000 XP dan kesempatan undian. Terpenuhi dengan sangat cepat. Sepertinya yang terjadi di acara telah mencapai telinga ayah murahanku. Apapun itu, mari ke kamar dan mengambil undian dulu. Kita lihat apa yang akan didapat. Ayo sistem, mulai undian. Tas universal, pedang Xuan Yuan, kipas pisang, gada emas Ruyi, dan mendapatkan celemek Sutachi. Romansa Function. Hah? Apa? Terus Tachi datang. Tuanku, apakah Anda sudah tidur? Saya bawakan. Terus di sini Cincun megang celemek ya. Mampus aku. Tunggu. Bentar, Tachi, gak gitu. Aku bisa jelasin. Tachi berkata, baiklah, tuanku, tolong jelaskan. Cincun bertanya, apa kau bisa memberi aku waktu untuk berpikir? Waktu untuk berpikir? Tuanku tidak butuh berpikir. Saya cuma khawatir Anda kecanduan dan akhirnya tidak bisa menahan diri. Jadi, biarkan saya yang akan membangunkanmu. Dan karena satu pukulan tidak cukup, saya akan memberikan beberapa pukulan. Ini cukup untuk membangunkan Anda. Saya tidak akan mengganggumu lagi. Selamat malam tuanku. Cewek ini galak banget. Ya sudah, lupakan. Kuan Yu akan dipasang sebagai pelindung kota Yukon beberapa hari lagi. Aku harus minta diajarkan sedikit trik selagi dia di sini. Sedikit info nih. Berita bahwa Cincun menang melawan Chuo Chunche, si jenius dari sekte Swanling, menyebar secara cepat di ibu kota. Dan mitos pertama dari generasi muda dihancurkan oleh Cincun. Lalu beberapa hari kemudian, di sini Cincun keluar ya. Gak nyangka, master kedua pergi duluan. Padahal aku belum menguasai betul teknik yang diajarkan. Tiba-tiba, yang mulia, tolong. Cincun bertanya, apa? Ayah nyari aku lagi? Apa buat muji aku menang dari Chuo Chunche di acara kemarin? Kalau iya, maaf udah ganggu manajer Chen. Tolong antar aku. Sekarang kita pergi ke ruang kerja istana. Aku mendengar apa yang telah kau lakukan di pertemuan kemarin. Kau pantas menjadi putraku. Terima kasih banyak ayah atas pujiannya. Saya dipanggil untuk urusan apa? Kaisar menjawab, Chun-er, apa kau pernah mendengar acara Qianlong Martial Art dari dinasti Nanchuo? Cincun menjawab, saya pernah dengar sedikit.
Dalam hati Cincun, kenapa tiba-tiba bahas acara Chanlong Martial Art? Apa dia mau aku berpartisipasi? Kaisar menjelaskan, 20 hari lagi Nanco akan mengadakan acara Chanlong Martial Art. Acara 3 tahun sekali dan merupakan kesempatan baik bagi kultivator dari berbagai kerajaan untuk memuja sekte di dinasti Nanco. Kalau kau masuk 100 besar, kau bisa masuk ke salah satu dari 7 sekte terkuat sesuai keinginanmu. Apa kau mau ikut? Mau! Dalam hati Cincun, memicu side quest oleh poin Feng Huang untuk dinasti Nanco. Aku harus ikut acara ini. Kali ini, di acara martial art, aku bisa memicu beberapa side quest dan mendapatkan XP lebih untuk menjadi lebih kuat. Cincun bertanya, Ayah, apakah ada batasan di acara Chanlong Martial Art? Kaisar menjawab, tentunya. Tiap kerajaan hanya bisa mengirim 3 orang untuk ikut. Rencanaku adalah mengirimmu, Qin Yu dan Qin Tian. 10 hari lagi, kalian akan berangkat, dikawal oleh tentara kerajaan, dan Chia Taishi akan memimpin. Aku punya ekspektasi tinggi terhadapmu. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Jangan khawatir ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Dalam hati Cincun, Qin Yu juga pergi. Pas, aku bisa sekalian cari kesempatan untuk mengurusi Qin Yu. Sekarang kita lompat ke 10 hari kemudian di mana waktu untuk jalan. Ayo istirahat di sini. Kalian berpencar, siapkan kayu untuk api supaya kita bisa masak. Baik. Saat waktunya tidur, Tachi akan tidur dulu. Baru aku berjaga bareng Xiao Tian di luar. Terus Tachi datang dan berkata, kenapa tuanku tidak berbicara malam ini? Apa Anda membenci saya? Bagaimana bisa benci kamu? Sekarang waktu yang luar biasa. Kita nggak cuma berjaga dari monster, tetapi juga dari orang. Dalam hati Cincun, wah, halus banget. Tachi bertanya, kenapa saya tidak menghabisnya sekarang aja, tuanku? Cincun menjawab, jangan. Aku bisa balas dendam sendiri. Jangan buat tanganmu kotor. Tiba-tiba, awu! Dalam hati Cincun, sial, aura ini lebih tinggi dari kultivasi baseku. Seharusnya ada monster di Golden Core Realm. Tiap kali aku keluar, kenapa selalu ketemu monster yang kuat? Hei, semuanya, bersiap untuk bertarung. Orang yang atas kiri berkata, Pangeran-pangeran, jangan khawatir, tempat ini hanya beberapa kilo lagi dari ibu kota, dan monster di sini tidak begitu kuat. Dalam hati Cincun, tentunya dia Flower Greenhouse. Apa kau masih mau mengikuti acara Chanlong Martial Art saat ini? Terus di sini ternyata ada seekor seperti serigala yang sangat besar yang menggonggong dan berlari ke arah mereka. Hei, kalian, lindungi aku! Si pangeran 5 udah ketakutan dan mereka semua memunculkan semua seperti formasi ya untuk menyerang ke arah seperti serigalanya. Cepat kelilingi, jangan biarkan para pangeran terluka. Xiao Tiantian atau si anjing berkata. Gak nyangka, demon serigala kecil yang baru menelan pil demon muncul di sini. Tuanku, tentara-tentara kerajaan ini, aku takut mereka dalam kesulitan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!